Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Rizky Fadila. Saya akan melanjutkan aplikasi sistem informasi arsip di bagian kedua atau part 2. Baik, pertama-tama kita akan masuk di bagian add table. Setelah masuk di bagian add table, kita akan masuk di bagian table name dan memasukkan table name-nya itu sifat. Dan untuk field name-nya itu kita hanya mengisi dua, yaitu ID sifat dan sifat surat. Selebihnya kita bisa mendrop file yang tanpa file name. Lanjut, untuk size di bagian sifat surat itu tetap 25 diubah menjadi 40. Nah, setelah itu kita save change. Selanjutnya kita add table kembali. Nah, di table 5 ini kita mengubah table name-nya itu menjadi kabak atau biasa disebut dengan kepala bagian. Selanjutnya file name-nya itu hanya diisi dua, yaitu ID kabak dan kabak. Untuk sebagainya itu bisa di drop file ataupun tidak, karena jika tidak ada file name itu dia tidak akan masuk dalam kategorinya, dia hanya masuk dua saja. Nah, selanjutnya kita menambah add table lagi. Untuk di bagian table name itu disposisi. Untuk file name-nya itu kita menggunakan ID disposisi. Selanjutnya untuk yang kedua itu kita menggunakan kode agenda, dan yang ketiga itu kita menggunakan tanggal disposisi. Selanjutnya kita menggunakan lagi isi instruksi dan sifat serta tujuannya maupun batas waktu. Setelah itu untuk di bagian kode agenda kita bisa mengubah menjadi ENT, dan untuk tanggal kita ubah menjadi date. Sedangkan instruksi itu kita ubah menjadi teks, sifat kita ubah menjadi ENT, tujuan pun kita ubah menjadi ENT, serta yang terakhir itu batas waktu kita ubah menjadi date. Yang lain bisa di drop file maupun tidak. Nah, selanjutnya di bagian disposisi kita sudah bisa memperbaiki atau men-setting di bagian list pack fields-nya, yang itu dimana kode agendanya kita ubah di dalam detail tables-nya, dan kita masuk di bagian surat masuk serta ID, dan melanjutkan di bagian more detail remove. Nah, selanjutnya kita lakukan berulang lagi, yaitu di bagian sifat. Nah, selanjutnya kita pilih di bagian ID sifat dan mengubahnya menjadi detail relation. Selanjutnya lagi kabak serta ID kabak kita lakukan berulang-ulang sesuai yang pertama tadi sebagaimana kita lakukan, tetapi ini dilakukan berbeda-beda, mulai dari sifat, kabak, dan disposisi. Caranya pun tetap sama, kalian bisa memperhatikan. Nah, selanjutnya tables, kita bisa mengisi table, file label, dan order serta di-OK-kan. Selanjutnya kita masuk di bagian select data source, masukkan kembali sebagaimana data table mulai dari sifat lagi. Nah, diisi dan di-OK. Selanjutnya di bagian disposisi dilakukan dengan yang sama, kita masuk di select data source. Nah, seperti ini. Lalu kita OK. Nah, setelah itu list pack-nya untuk di bagian akhir itu kita mengubah file disketnya menjadi tanda centang dan diubah menjadi data untuk correct property paste-nya itu date now. Nah, seperti itu. Lanjut, kita bisa melihat hasil yang kita buat tadi. Kita klik bagian preview. Oke, setelah itu kita save change dan melihat hasil yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini dia sudah muncul di bagian atas, yang dimana itu tadi tambahannya itu sifat, kabak, dan disposisi. Nah, kita bisa masukkan sifat surat rahasia
lanjut di bagian surat penting dan biasa. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa masuk di bagian ketua bagian keuangan. Selanjutnya kita bisa masukkan lagi bagian pemasaran, dan yang terakhir ketua bagian logistik seperti ini. Nah, lanjut lagi ketua bagian sumber daya manusia. Sudah 4. Nah, untuk disposisinya kita akan mengedit kode agendanya. Nah, setelah itu kita memilih tanggal sesuai buku agenda yang di part 1 yang kita ambilkan contoh. Nah, untuk isi instruksinya ini diisi sesuai dengan poin-poinnya saja yang penting. Nah, untuk sifatnya kita pilih yang penting. Terus untuk tujuannya itu kita di bagian sumber daya manusia. Nah, selanjutnya untuk batas waktunya, nah, sesuai dengan di buku agenda tadi atau disposisi. Nah, selanjutnya kita kembali lagi di bagian PHP Rat, di bagian PEX. Kita masuk di bagian disposisi. Nah, kita bisa menceklis di bagian kode agendanya, dan kita masuk kembali di bagian surat di bagian agenda atau disposisinya. Nah, kita bisa mengecek view tadi yang telah diisi. Seperti ini tampilannya. Nah, karena tadi hanya satu yang dimasukkan, jadi dalam view-nya itu dia hanya satu. Nah, seperti itu bisa dilakukan secara berulang-ulang, dia akan terisi banyak. Nah, selanjutnya kita save change. Untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk lagi di bagian preview tadi jika kalian ingin mengecek ulang. Ya, mungkin segitu saja untuk di bagian part 2 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian part ketiga. Oke, thanks for watching.